A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak ibu? Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran hari ini kelas 8 ya, kelas 8 mata pelajaran Al-Qur'an Hadis. Jangan sampai salah masuk. Oke. Sebelum pelajaran ini dimulai, marilah kita sama-sama berdoa agar pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ya, sama-sama kita berdoa ya. Berdoa masing-masing aja. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya ibu mau absen kehadiran kalian dulu. Pertama Umbaryanti. Apakah Umbaryanti hadir? Hadir, Bu. Oke. Atika Rizkyanti Dewi. Hadir, Bu. Andi Layardi. Hadir, Bu. Umida. Hadir, Bu. Oke. Nur Laila. Hadir, Bu. Oke, sepertinya kalian semua semangat semua ya. Hadir semua hari ini. Insyaallah, Bu. Amin. Oke, Ibu mau review materi sebelumnya. Materi kita sebelumnya adalah adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Materi sebelumnya Ibu pernah memberikan contoh-contohnya seperti apa saja kemarin. Pertama, memberi salam kepada guru, mencium tangan. Terus kalau kita berjalan di depan orang tua juga harus menunduk atau hormat kepada orang yang lebih tua. Salah satunya itu ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang istiqomah kunci keberhasilanku. Untuk tujuan dari pembelajaran ini, setelah pembelajaran ini dijalankan nanti, Ibu harapkan pertama dengan pembelajaran ini, yaitu tentang Quran Surah An-Nasr, siswa bisa menerjemahkan dari arti dan kandungan surah tersebut. Yang kedua, tujuannya yaitu setelah mendengarkan penjelasan dari saya nanti, siswa dapat menerapkan dari isi kandungan Quran Surah An-Nasr dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, setelah menyelesaikan pembelajaran nanti, siswa dapat bersikap istiqomah dan bersikap optimis dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setelah menyelesaikan pembelajaran nanti, siswa diharapkan membiasakan diri untuk selalu bersikap istiqomah dalam keadaan apapun. Itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Baik, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, ya dah. Enggak menunjukkan. Beda, pengertian istiqomah. Istiqomah itu apa sih, Bu? Nah, istiqomah adalah menurut bahasa adalah pendirian yang teguh atas jalan yang lurus. Itu menurut bahasa ya, istiqomah adalah pendirian yang teguh atas jalan yang lurus. Sedangkan istiqomah menurut istilah adalah kualitas batin yang melahirkan sikap konsisten dan teguh pendirian untuk menegakkan dan membentuk suatu menuju pada kesempurnaan atau kondisi yang lebih baik. Nah, istiqomah berarti pendirian teguh atas jalan yang lurus. Kita tuh berpegang teguh pada akidah Islam dan melaksanakan syariat yang teguh dan tidak berubah-ubah dan berpaling dalam keadaan apapun. Dari pengertian di atas dapat kita rumuskan unsur-unsur istiqomah. Di sini Ibu akan merumuskan 3 dari unsur-unsur istiqomah. Yang pertama, istiqomah itu berpegang pada akidah yang benar, yaitu ahli sunnah wal jamaah.
Yang kedua, melaksanakan tuntunan syariat Islam berpadukan Al-Quran dan hadis. Sesuai patokan kita ya, Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mempunyai sikap dan keyakinan yang tidak berubah-ubah ataupun goyah. Yang keempat, tidak berpengaruh dengan dakwah dan godaan hawa nafsu setan. Selanjutnya, ada 3 tahapan istiqomah yang perlu berlaku serentak yaitu. Nah, jadi dalam istiqomah itu kita tuh ada 3 hal yang perlu dikompakkan untuk menuju apa yang kita harapkan nanti sesuai dengan keistiqomahan kita. Yang pertama, istiqomah hati. Istiqomah hati itu apa, Bu? Nah, istiqomah hati itu senantiasa teguh dan mempertahankan kesucian iman dengan menjaga kesucian hati daripada sifat syirik dan menjauhi sifat kikir, takabur, seperti riya dan menyuburkan hati dengan sifat terpuji terutama ikhlas. Dengan kata lain, istiqomah itu bermaksud mempunyai keyakinan yang kukuh terhadap kebenaran. Yang pertama tadi apa? Istiqomah hati. Yang kedua, istiqomah lisan. Istiqomah lisan itu apa, Bu? Nah, istiqomah lisan ini dengan cara memelihara tutur kata yang baik. Nah, supaya senantiasa kita bersikap berbicara jujur dan benar seperti sidik, ya kan? Sepatah kata hati yang berpegang pada prinsip kebenaran dan jujur. Nah, jadi kita tuh diharapkan untuk senantiasa bersikap jujur, tidak berbohong, sekecil apapun itu diusahakan untuk bersikap jujur dan tidak berpura-pura. Istiqomah lisan terdapat pada orang-orang beriman. Nah, berani menyatakan dan mempertahankan kebenaran hanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi yang hal serentak apa? Istiqomah hati. Yang kedua, istiqomah lisan. Yang ketiga, istiqomah perbuatan. Nah, yang perbuatan tuh action ya. Jadi kita tuh yang penting action. Yang istiqomah perbuatan yaitu tekun bekerja atau melakukan amalan atau melakukan usaha apa saja untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, istiqomah perbuatan yang merupakan sikap atau dedikasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Sikap ini menjadi begitu rupa atau dorongan dalam hati untuk bersikap istiqomah. Nah, pertama tadi istiqomah hati, luruskan niat, istiqomah lisan, berbicara jujur, istiqomah perbuatan. Nah, itulah tadi kita melaksanakan apa yang menjadi tujuan kita, terutama hal kebaikan, supaya kita tetap istiqomah. Nah, ada beberapa kiat-kiat yang bisa membuat seseorang teguh dalam keimanan atau tuh yang menjadi patokan kita agar kita tuh bisa teguh dalam keimanan. Yang pertama, memahami dan mengamalkan kalimat syahadat dengan baik dan benar. Nah, kalimat syahadat itu gimana bunyinya? Ada yang tahu di sini? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, selain kita tahu kalimat syahadat, kita juga harus tahu arti, makna dan artinya. Yang kedua, untuk supaya kita teguh dalam pendirian istiqomah tadi, yang kedua itu mengkaji Al-Quran dengan menghayati dan merenungkannya. Selain kita dianjurkan untuk baca Al-Quran, juga kita dianjurkan untuk membaca dan memahami isi kandungannya, supaya tujuan kita membaca Al-Quran, ini kan kita kurang paham nih apa sih makna Al-Quran, apa sih makna bahasa Arab dalam Al-Quran tuh. Nah, kita bisa taunya tuh membaca isi kandungan atau maknanya. Selanjutnya membaca kisah-kisah soleh sehingga bisa menjadikan sikap istiqomah dalam hati. Nah, selanjutnya memperbanyak doa kepada Allah agar diberi keistiqomahan. Itu penting juga tuh. Selain usaha juga diselingi doa supaya kita selalu bersikap istiqomah, bergaul dengan orang-orang soleh. Nah, pergaulan juga penting tuh. Kadang pergaulan juga bisa mengubah seseorang menjadi baik atau menjadi buruk, ya kan? Tergantung dengan siapa kita bergaul. Selanjutnya, optimis dan istiqomah adalah inti perjuangan. Di sini istiqomah adalah sikap teguh pendirian dan konsekuen, atau tindakan istiqomah adalah sikap hati yang tidak mudah patah
tidak mudah diguncang badai, dan istiqomah adalah sikap memegang teguh kebenaran. Seseorang yang istiqomah pastilah tidak akan goyah walaupun diterjang gelombang besar. Maka sikap istiqomah merupakan sikap positif yang harus dimiliki seseorang muslim, termasuk pelajar yang sedang dalam masa mencapai cita dan asa. Tuh, jadi kalau kayak kalian nih kan lagi sibuk-sibuknya nih tugas lah, atau lagi sibuk-sibuknya tuh harusnya enak-enak jalan-jalan, tahu-tahu ada tugas. Tuh kita istiqomah. Istiqomah dalam apa? Kita kan tujuannya untuk mencapai apa? Misalnya dari semester 1 nih sampai sampai semester akhir. Nah, itu kan digoncang badai itu kan. Ada apa kayak misalnya tuh diajak nikah lah atau apa kan. Jadi itu ya walaupun kita tuh bisa menghadapi itu, tapi itu bisa merangkap gimana caranya itu kan. Yang penting kita tuh bisa mencapai apa yang kita tujukan. Nah, yang terutama tuh hal-hal kebaikan. Istiqomah berarti berhadapan dengan segala rintangan, konsekuensi, dan tetap menapaki jalan lurus walaupun sejuta halangan dan rintangan. Iman istiqomah akan membuahkan keselamatan dari segala macam keburukan dan meraih segala macam yang dicintai. Intinya kalau istiqomah tuh jangan putus asa. Tuh, kandungan. Nah, di sini juga ada Quran surah An-Nasr 1 sampai 3. 1 sampai 3 bisa kita membaca sama-sama untuk Quran surah ini? Bisa? Bisa kita sama-sama membaca Quran surah An-Nasr 1 sampai 3. Nanti kalian mengikuti apa yang Ibu ucapkan. Bisa? Bisa ya? Yuk, kita mulai sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bisa diikuti? Idza jaa nasrullahi wal fath. Bisa diikuti? Ya udah Ibu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, dari Quran surah An-Nasr kita bisa tahu makna dan isi kandungannya. Yang surah pertama tadi yang bunyinya idza jaa nasrullahi wal fath, yang isi kandungannya itu ketahuilah oleh kamu Muhammad bahwa bila engkau telah menaklukkan kota Mekah. Nah, ini kayak asbabul nuzulnya ya. Kampung halaman yang telah mengeluarkan kamu dan orang-orang yang sudah masuk agama Allah Subhanahu wa taala dengan berbondong-bondong. Maka perhatikan kamu kepada yang terakhir, lalu bersiap-siaplah kamu menghadapi kami. Sebab akhirat adalah lebih baik bagimu dan dunia, dan kelak Tuhanmu akan memberikan pemberian yang puas kepada kamu. Itulah sebabnya maka Allah berfirman, maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan memohonlah kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Semua sudah sepakat bahwa yang dimaksud dengan kemenangan di sini adalah menaklukkan kota Mekah. Nah, di sini itu kan dulu waktu masa peperangan itu kan Nabi Muhammad itu benar-benar istiqomah dalam memperjuangkan kemenangannya. Nah, dari ayat tadi kita bisa tahu bahwa mana salahnya. Lanjut aja ya. Dari materi yang tadi Ibu sampaikan, apakah ada yang bertanya? Kalau tidak, Ibu mau lanjutkan materi yang selanjutnya. Penerapan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Nih,
Menerapkan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi apa yang dilarangnya dalam keadaan apapun. Nah, teguh pendirian. Yang kedua, melaksanakan sholat 5 waktu dan tepat pada waktunya. Yang ketiga, belajar terus-menerus dalam hal kebaikan sampai benar-benar paham. Yang keempat, selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kelima, selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau terbebani. Ya, itu adalah penerapan-penerapan dalam kehidupan sehari-hari sikap istiqomah, dan masih banyak lagi ya tentunya. Ya, ini yang Ibu rangkup hanya ini aja. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Ada yang ingin bertanya atau kurang paham dari penjelasan tadi, boleh disampaikan. Ibu beri waktu untuk kalian, Ibu beri kesempatan untuk kalian supaya apa yang tadi Ibu sampaikan belum jelas boleh disampaikan. Bu, saya ingin bertanya. Oke, silakan Atika Rizkanti Dewi, dipersilahkan. Bu, bagaimana cara menjaga istiqomah, Bu? Bagaimana? Oh iya, istiqomah dalam apa nih? Dalam sholat kah? Atau gimana? Bu, dalam sholat. Dalam sholat, oke. Tadi siapa sih? Bagaimana cara kita istiqomah dalam sholat ya? Sabar anakku ya. Tadi mana ya? Ini Ibu mau jawab dulu. Yang pertama, bagaimanakah cara kita agar istiqomah dalam sholat? Yang pertama, mungkin Ibu bisa bantu sedikit-sedikit ya. Yang pertama, meluruskan niat. Sebelum seseorang melaksanakan ibadah, ia tentunya harus berniat dalam hati dengan memiliki niat yang lurus dan hanya mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama a'malu binniyat. Semua tergantung pada niat kita ya. Yang kedua, memahami makna syahadat. Nah, tadi Ibu jelaskan juga syahadat itu apa sih? Syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seorang muslim tentunya mengetahui kan dan mengenal kedua kalimat syahadat, yaitu terletak pada rukun Islam. Tapi tidak semua orang mengetahui makna sebenarnya dari dua kalimat syahadat tersebut. Untuk itu untuk bisa istiqomah dalam beribadah, maka seorang muslim harus bisa memaknai arti syahadat dan mengetahui bahwa dengan mengucapkan syahadat ia memiliki kewajiban sebagai seorang muslim termasuk dalam ibadah. Nah, ibadah itu sendiri adalah untuk konsekuensi dari ucapan syahadat tadi. Nah, yang ketiga, memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Selanjutnya, meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Nah, untuk mencapai kemenangan nanti, nah itulah istiqomah tadi. Walaupun diguncang badai ataupun apapun, kita harus istiqomah. Selanjutnya, mungkin itu yang dapat Ibu bantu dari pertanyaan tadi. Bagaimana, Atika? Untuk selanjutnya, oke, terima kasih. Selanjutnya, ya sama-sama. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Ada? Oke, Umida, silakan Umida. Bagaimana caranya agar kita istiqomah dalam sholat, Bu? Oh, itu sama tadi, pertanyaannya sama seperti si Atika juga. Bu, tadi terkeluar, Bu. Oh, terkeluar. Nggak tahu kenapa. Oh iya, udah sama ya tadi. Ya, enggak apa-apa. Ibu ulangi lagi tadi. Bagaimana caranya agar kita istiqomah dalam sholat? Tidak balas-malasan, bahkan bolong-bolong kan? Yang pertama itu meluruskan niat anakku. Nah, meluruskan niat sebelum seseorang melaksanakan ibadah, tentunya ia harus berniat di dalam hati. Tujuan kita tuh apa nih? Gitu. Mengharap pujian kah? Atau yang harus kita tanamkan yaitu niat kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu memahami makna syahadat. Nah, tadi Ibu juga jelaskan tuh makna syahadat. Nah, syahadat tuh terletak di mana? Syahadat terletak di rukun Islam ya. Yang ketiga, memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Nah, supaya kita bisa dekat
merasa dekat sama Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa membaca Al-Qur'an ya. Yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Mungkin itu yang dapat Ibu bantu dari Umidah. Bagaimana? Kalau misalnya masih ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, oke. Mungkin Ibu cukupkan dua. Ya, paham, Bu. Iya, terima kasih. Ibu cukupkan argumen kalian, pertanyaan kalian cukup ya. Untuk selanjutnya, anak-anak semuanya nih, di antara kalian ada nggak yang bisa menyimpulkan dari materi yang tadi Ibu sampaikan? Menyimpulkan sedikit materi yang Ibu sampaikan tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oh iya, silakan mulailah. Bisa menyimpulkan apa yang tadi Ibu sampaikan ya. Silakan. Istiqomah berarti berpendirian teguh atas jalan yang lurus, berpegang pada akidah Islam, dan melaksanakan syariat dengan teguh, tidak berubah dan berpaling dalam keadaan apapun. Istiqomah adalah sikap teguh pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Istiqomah adalah sikap hati yang tidak mudah patah, tidak mudah diguncang badai, dan istiqomah sikap yang memegang teguh kebenaran. Istiqomah pastilah tidak akan goyah walaupun diterjang gelombang besar. Maka sikap istiqomah merupakan sikap positif yang harus dimiliki seorang muslim, termasuk pelajar yang sedang dalam masa perjuangan menggapai cita-cita. Ya, Bu. Oke, terima kasih ya untuk saudari Nur Laila. Betul sekali ya tadi apa yang disampaikan. Nah, Ibu juga menambahkan tadi ada 3 yang harus diserentakkan oleh sikap istiqomah, yaitu apa tadi? Istiqomah hati, istiqomah lisan, dan istiqomah perbuatan. Nah, Bu, kalau Ibu mau infokan lagi ya, apa sih keutamaan istiqomah dalam diri sendiri, Bu? Nah, keutamaan istiqomah dalam diri sendiri itu apa, Bu? Oke. Nih, istiqomah dari artinya aja nih, ada beberapa keutamaan yang mengiringinya. Terutama untuk diri sendiri ya, orang yang istiqomah akan selalu dilapangkan rezekinya, amin. Selalu diberi rasa aman dan diangkat kesedihannya. Orang yang istiqomah akan diberi jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang nih? Nah, dari hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, berbuat sesuatu yang tepat dan benarlah kalian dan amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus meskipun sedikit ya. Apa yang tadi? Yang amalan terus-menerus walaupun sedikit, yaitu istiqomah. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Jika memang ada yang mau ditanyakan nanti bisa japri ke Ibu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, oke. Jangan mudah-mudahan dari apa yang tadi Ibu sampaikan, kita tuh bisa membangun sikap istiqomah dalam diri sendiri. Ya walaupun hal kecil, misalnya nih ya, kita berusaha untuk tidak berbohong. Nah, walaupun sedikit demi sedikit kita ada usaha untuk memperbaiki diri. Kita lagi. Oke, untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang mengejar sikap istiqomah dengan memperdekatkan diri kepada Allah melalui memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, dari materi tadi Ibu kasih tugas untuk kalian. Minggu depan juga Ibu minta setiap orang itu menghafalkan Quran surah An-Nasr tadi ya, beserta artinya. Nah, nanti sebelum masuk kelas, Ibu akan sebagai absen, Ibu akan mengabsen melalui hafalan tadi. Bisa? Ya. Oke, mudah-mudahan terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita dalam pelajaran ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Sama-sama kita baca hamdalah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita dipertemukan minggu depan dalam keadaan sehat walafiat.
Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.